Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kesehatan pada kita semuanya. Kalaupun hari ini kita sedang dilanda oleh wabah yang mendunia, tapi Allah anugerahkan kita kesehatan. Allah tambahkan iman dan imun kita, sehingga dengan ini menjadi bekal bagi kita untuk menambah ketakwaan, menambah kualitas ibadah di bulan Syawal yang mulia ini. Salawat salam kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan, bulan pengaplikasian dari pendidikan, pentarbiyahan yang kita peroleh di Ramadan yang lalu. Lalu tugas kita di Ramadan, sesudah Ramadan adalah untuk membuktikan bagaimana pendidikan yang kita dapatkan di Ramadan yang lalu untuk kita tunjukkan pasca Ramadan ini. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen kali ini channel Sahabat Dakwah Peduli Muslim Daerah Samosir akan berbagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Hei sahabatku, tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut? Yang paling merugi. Kalau dalam bahasa dagang, jangankan untungnya, modalnya pun hilang. Siapa dia? Lalu ada sahabat yang bertanya, yang menjawab, "Man laisa lahu dirham wala mata." Adakah ya Rasul orang yang bangkrut ini, orang yang paling merugi ini adalah orang yang tidak punya dirham, yang tidak punya rupiah, yang tidak punya duit, yang tidak punya harta benda? Memang wajar sahabat berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang dirham ini juga sangat menentukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena jangankan untuk sosial, untuk ibadah pun kita juga butuh dirham atau rupiah. Lihat, kalau ada orang yang mau bersedekah, kita kan nggak bisa sedekah hanya senyum-senyum saja. Kalau kota infak sudah lewat di depan kita, ya memang senyum itu adalah sedekah. Kita senyum kepada orang itu sedekah, senyum kepada sahabat kita itu sedekah. Tapi kalau senyum kepada kota infak, itu bukan sedekah namanya. Jadi harus diulurkan dirham atau rupiah ini tadi. Atau misalnya kita mau berangkat haji, kan nggak bisa kecuali tanpa ada dirham, ada rupiah di tangan kita. Tapi menurut Rasulullah bukan itu yang paling merugi. Boleh jadi kita sedih. Kenapa? Di nuansa Lebaran seperti ini, di nuansa Idul Fitri, kita banyak keterbatasan. Tidak boleh leluasa menghubungkan silaturahim kalau langsung berjumpa. Kenapa? Ada PSBB, pembatasan skala besar-besaran. Ada peraturan pemerintah, kita di rumah saja. It's okay, tapi bukan itu orang yang bangkrut. Lalu siapa yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu al-muflisu min ummati, yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti menghadap kepada Allah di hari kiamat bisolatin, dengan pahala puasanya, wasyamin, dengan pahala salatnya, bisyamin, dengan puasanya, wa zakatin, dengan pahala zakatnya. Dia datang kepada Allah dengan sebagai ahli salat. Ya. Kenapa ahli salat? Karena kalau kita perhatikan hadisnya, itu menggunakan kalimat yang umum.
atau dalam ilmu bahasa Arab nakirah, isim nakirah, bisolatin, tidak beralif lam, bisyamin nakirah, zakatin nakirah, artinya solatnya umum, dia ahli solat. Mulai dari solat yang fardu, solat tarawih, solat qiyamul lail, solat duha, solat sunat wudu, dia ahli. Memang dia ahli ibadah dalam urusan solat. Dengan puasanya, dia bukan hanya puasa di Ramadan, tapi dia bahkan mendapatkan kana kasyamid dahri, bagaikan puasa sepanjang tahun. Kenapa? Dia puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Bukan hanya itu, wa zakatin, dia ahli zakat. Jangankan, bukan hanya zakat fitrahnya, zakat hartanya dikeluarkan, zakat perniagaannya dikeluarkan, zakat pertaniannya dikeluarkan, zakat profesinya disalurkan, dizakatin, semua zakatnya dikeluarkan ya. Bahkan bukan hanya zakat, dia adalah orang yang senang berinfak, dia adalah orang yang dermawan berbagi. Lalu bagaimana bisa bangkrut? Puasanya mantap, sholatnya oke, zakatnya luar biasa, tapi kok bisa bangkrut? Di sisi yang lain, dia memang ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli zakat. Tapi di sisi yang lain dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Wa ya'ti qad satama haza. Dia adalah orang yang lisannya ringan mencaci maki saudaranya. Dia adalah orang yang wa akala mala haza. Dia adalah orang yang senang memakan harta orang lain. Jadi dia ahli solat, tapi selesai solatnya tidak mencegah ia dari perbuatan mencaci maki saudaranya. Lidahnya tajam. Banyak orang yang tersinggung karenanya. Memang kalau kita perhatikan, dia luar biasa ibadah solatnya. Tapi setelah selesai dia solat, lidahnya tajam. Banyak tetangga yang tersakiti oleh lidahnya. Banyak rekan kerja yang tersinggung karena ucapannya. Banyak orang-orang di sekitar yang merasa sakit hati karena lisannya. Yang kedua, dia memang puasa, tapi puasa itu tidak mampu menahannya untuk mengambil hak orang lain. Semua puasa dia lakukan, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. Tapi puasanya itu hanya ritual saja, tidak mampu menahan dia untuk mengambil hak orang lain. Padahal kan kalau kita perhatikan, salah satu hikmah puasa itu adalah untuk menahan kita dari hak orang lain. Lihat, kalau di bulan puasa dari hal yang halal saja kita menahan diri. Siang Ramadan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal makan minum itu punya kita sendiri. Di siang Ramadan kita nggak boleh bercampur dengan suami istri. Padahal itu halal, itu istri kita, itu suami kita. Tapi karena itu panggilan iman, kita dituntut untuk tidak mengerjakannya, kita dituntut untuk menahan diri. Maka ini pendidikan yang diharapkan sesudah Ramadan pergi. Setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, masuk bulan Syawal ini, kita menahan diri. Dulu di waktu Ramadan aku mampu kok menahan yang halal saja, nggak masuk ke dalam diriku, nggak ada aku kerjakan. Padahal itu halal. Lalu kenapa kita bisa terjun kepada hal yang haram? Maka ini yang membuat kita bangkrut. Dia memang rajin berbagi, tapi juga rajin mengambil hak orang lain. Dia dermawan, tapi juga tidak jarang ia merampas hak orang lain. Terus wasafak haza, dia orang yang bukan hanya makan harta orang lain, bahkan dia ada juga mengalirkan darah.
ada juga memukul orang lain. Memukul orang lain, mengalirkan darah orang lain bukan berarti harus dengan tangannya. Ada kan orang yang Allah anugerahkan kekuasaan padanya, lalu dengan kekuasaan itu ia mempersulit kehidupan orang lain. Hati-hati sahabat yang Allah anugerahkan kepada kita power kekuasaan. Memang dengan power kita bisa melakukan apa saja di dalam lingkaran tertentu sesuai dengan batas hebatnya kekuasaan yang kita miliki. Seorang suami itu punya hak prerogatif sebagai pemimpin di keluarganya. Tapi kalau sampai kekuasaannya itu memukul mental keluarganya, memukul mental istrinya, sehingga tersakiti karena wewenang yang ia pegang. Atau seorang kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, kalau wewenangnya itu menyakiti orang lain, wewenangnya itu sengaja menyakiti orang lain, mempersulit kehidupan orang lain, dengan memang dia punya maksud untuk menindas karena kekuasaannya, maka hati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan ini bisa menjadi sebab kita tergolong pada orang yang muflis, orang yang merugi. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis ini, semua yang menyebabkan kerugian itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Pertama, ada caci maki, lidah yang tajam, yang menyinggung perasaan, yang melukai hati. Kedua, mengambil hak orang lain. Sudah jelas ada tulisannya untuk fakir miskin, untuk orang miskin. Sudah jelas ada tulisannya. Raskin. Raskin itu singkatan dari beras miskin. Artinya itu hak orang miskin. Dia kaya raya, dia punya restoran, tapi mentang-mentang dia punya jabatan, hak orang lain diambilnya. Maka hati-hati kita, sahabat dakwah yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan, ini semua berkaitan dengan manusia, memukul orang lain, menindas dengan kekuasaan. Maka inilah yang akan menyebabkan kita bisa menjadi orang yang bangkrut, orang yang timbang di dalam perhitungan hari kiamat nantinya. Maka di gambaran hadis ini, fayu'ta haza min hasanatihi wa hadza min hasan. Kalau nanti di akhirat itu orang-orang yang kita sakiti itu nanti akan datang menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, Allah, banyak pengadilan di dunia, tapi aku tidak mendapatkan keadilan di sana. Dan aku tahu ya Rabb, engkau zat yang maha adil, maka aku minta keadilanmu. Benar, memang si Polan adalah ahli salat, si Polan itu ahli puasa, si Polan itu ahli zakat. Tapi ya Allah, itu lidahnya tajam. Berapa kali aku tersakiti oleh lidahnya yang tajam. Berapa kali hatiku tersinggung oleh karena dia punya kekuasaan yang kejam. Berapa kali aku ya Allah terzolimi oleh wewenang dan kekuasaannya yang mengambil keuntungan dari kami rakyat-rakyat jelata. Maka sahabat, kalau ada yang seperti ini, nanti kebaikan orang yang ahli ibadah itu akan diberikan pada orang-orang yang disakitinya. Pahala sholatnya, pahala puasanya, bahkan pahala zakatnya itu akan diberikan pada orang yang disakitinya waktu di dunia. Lalu bagaimana kalau urusannya masih banyak yang tersakiti, sementara hitung-hitungan pahalanya sudah habis? Yang tersakiti masih banyak, yang menuntut keadilan masih banyak, sementara hitungan pahala puasanya sudah habis.
dosa orang yang disakiti itu akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti. Dosa orang yang terzolimi akan ditimpakan pada orang yang menzolimi. Sehingga kalau sudah demikian persoalannya, summa turiha finnar, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Coba kita renungkan sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu susah dan capeknya kita melaksanakan sholat, mulai dari sholat fardu sampai sholat wajibnya. Begitu letihnya kita melaksanakan puasa, mulai dari Ramadan sampai yang sunnah-sunnahnya. Begitu capeknya kita mengumpulkan harta benda, lalu kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infak sedekahnya, tapi ternyata itu semua hilang. Semua itu haba'an mansura, bagaikan debu yang bertebaran, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena lidah kita tajam, kita zolim karena punya kekuasaan, memukul orang, mengambil hak orang lain, menyakiti, menganiaya orang lain. Ternyata hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ingin berpesan kepada kita, kalau kita baik kepada Allah lewat ritual ibadah, solat kita, dengan puasa kita, menjalin hubungan kepada Allah dengan zakat yang kita keluarkan, lalu berbuat baiklah dengan sesama manusia. Dan inilah dasar kenapa kita harus hablum minallah wa hablum minan nas. Berbuat baik dengan siapapun kita bergaul. Kita bergaul di daerah yang mayoritas Islam, maka tebarkan kebaikan ketika kita bergabung di situ. Ketika kita bergabung dengan daerah-daerah minoritas Islam, sedikit jumlah Islamnya di sana, tunjukkan akhlakul karimah kita, buktikan bahwa akhlak Islam itu sangat mempesona, sangat mulia adanya, sehingga Islam semakin mempesona dan menebarkan kedamaian dalam kehidupan dimanapun kita berada. Perbaiki hubungan kita kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan tentunya jalin hubungan silaturahim yang baik dengan sesama kita, sehingga inilah yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung, dan jauh dari kata muflis, orang yang merugi. Demikian sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita untuk menyongsong kehidupan kita mendatang. Dan insyaallah ikuti terus perkembangan channel dakwah sahabat dakwah peduli muslim daerah Samosir ini, dan berikan bantuan sahabat semuanya untuk mengembangkan dakwah di daerah minoritas Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan bantuan amal ibadah yang kita berikan ke sana, yang kita salurkan ke sana, menjadi amal jariah bagi kita sebagai bukti kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.